Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi dengan kita di podcast Suara Perhubungan, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot soal isu-isu yang sering muncul di pemerintahan. Tapi seringkali kita nggak paham apa sih permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, saya Yunita Senja Pratiwi sebagai moderator akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan untuk mengupas tuntas soal efisiensi anggaran. Istilah yang sering sekali kita dengar di media sosial, di berita. Namun, apa sih sebenarnya maksudnya? Dan apa dampak bagi ASN serta masyarakat luas? Hari ini kita juga tidak sendirian, kita sudah ditemani oleh 9 narasumber yang hebat dari berbagai latar belakang dan dari aspek perhubungan darat, laut, dan udara yang akan membagikan pandangan dan pengalaman mereka. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan menyapa Bapak Selamat Kristianto Silaban dari BPTD kelas 2 Riau. Mohon izin Bapak. Iya Mbak Yunita. Izin Pak, seringkali Pak kita mendengar istilah efisiensi anggaran di berita ataupun di laporan pemerintah. Tapi buat masyarakat biasa, sebenarnya apa sih maksud efisiensi anggaran itu? Terima kasih atas waktunya Mbak Yunita. Jadi istilah efisiensi anggaran ini sebenarnya simpel, cukup sederhana. Tapi kalau nggak dijelasin bisa jadi kesannya kayak istilah teknisnya itu jauh dari kehidupan sehari-hari. Jadi anggaran itu maksudnya gimana gimana sih caranya pemerintah dalam mengelola uang negara dengan lebih cermat, lebih bijak, dan lebih tepat sasaran. Jadi bukan soal cuma ngirit atau hemat-hematan, tapi lebih ke memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan itu benar-benar bermanfaat. Contoh, kalau kita punya dana buat bangun terminal baru nih, efisiensi bukan cuma dilihat dari murah atau enggaknya biaya pembangunan, tetapi lebih ke terminal itu dibangun di tempat yang tepat atau tidak, benar-benar dibutuhkan masyarakat atau enggak. Apakah angkutan umumnya bakal dipakai nggak sama penumpangnya nanti? Kalau jawabannya ya, dan dananya dipakai secara masuk akal tanpa pemborosan, berarti itu sudah termasuk efisien. Atau contoh lain, dulu kalau mau rapat ke kantor atau rapat antar kantor, itu biasanya harus terbang ke Jakarta. Sekarang banyak yang bisa dilakukan secara daring atau video conference. Hasilnya sama, tapi biayanya jauh lebih kecil. Itu juga termasuk bagian dari efisiensi. Intinya, efisiensi anggaran itu tentang menggunakan uang negara secara cerdas, supaya hasilnya maksimal. Manfaatnya terasa langsung buat masyarakat dan tidak ada yang sia-sia. Karena pada akhirnya, uang negara itu kan untuk kita semua, uang rakyat. Jadi ya wajar kalau pengelolaannya itu harus hati-hati dan seefisien mungkin. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak Yunita. Wah, sangat membuka wawasan kita terkait efisiensi anggaran ya. Namun, pasti efisiensi anggaran itu ada dampaknya ya, Pak ya. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan bertanya kepada Bapak Aditya Frenanda dari KSOP kelas 2 Teluk Palu. Izin Bapak, Terima kasih pada Kak Yunita sebagai moderator sudah dikasih izin Pak, kesempatan. ya, izin Pak. Untuk efisiensi anggaran itu, apakah berdampak Pak bagi kinerja pegawai dan juga untuk perawatan fasilitas umum seperti di pelabuhan penumpang? Karena Bapak sendiri kan sekarang di KSOP Teluk Palu ya Pak, berarti di laut ya Pak? Ya, ya, betul sekali. Ya, silakan Pak. Ya, baik untuk dari kondisi di kantor kami, di lingkungan kami, kan di KSOP kelas 2 Teluk Palu ini kan eh, bangunan baru, kemudian ada terminal baru yaitu terminal penumpang Donggala. Sedangkan untuk terminal penumpang sendiri belum dikelola oleh BUP. BUP itu biasa kalau di Indonesia ada Pelindo sebagai pihak ketiga yang mengelola pelabuhan. Jadi untuk kondisi
kalau ada efisiensi kayak begini, dampaknya apa? Dampaknya yang pertama itu eh, biaya perawatan terminal pasti dikurangi. Contohnya solar buat genset. Gitu. Yang ditakutkan apa? Waktu ada kedatangan kapal embarkasi di Bekasi, kalau ada pemadaman listrik, nah, nggak bisa nyala. Sedangkan sekarang memang ke anggaran untuk BBM memang dihapus atau tidak ada sama sekali. Gitu. Jadi efeknya itu dampaknya di kesulitan perawatan dalam perawatan ke bangunan dan fasilitas terminal di KSOP kelas 2 Teluk Palu. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak dampak dari efisiensi anggaran ini. Masih bicara soal dampak, selanjutnya kita akan menyapa narasumber kita yaitu Bapak Oscar dari BTP kelas 2 Padang. Mohon izin Bapak untuk di sekitar sektor perkereta apian, dampak efisiensi yang terjadi sendiri apa ya Bapak? Mohon izin dijelaskan Pak. Ya, jadi terima kasih ya Mbak Yunita. Pertanyaannya sangat bagus menurut saya. Jadi saya sendiri yang bekerja di bidang perkeretaapian, khususnya di BTP kelas 2 Padang, menurut saya dampak dari efisiensi itu cukup banyak. Ada yang tergolong positif, ada juga yang tergolong negatif. Tapi dari sekian dampak yang paling mencolok itu khususnya di bagian wilayah kerja BTP kelas Padang, yaitu contohnya seperti yang awalnya BTP kelas 2 Padang itu ingin mereaktivasi jalur rel. Jadi ada jalur nonaktif ingin direaktivasi kembali. Akan tetapi dengan adanya efisiensi anggaran, wacana itu jadi diurungkan kembali dan tidak diteruskan. Contohnya lagi seperti kayak ada perencanaan trayek kereta baru juga diurungkan karena adanya efisiensi anggaran. Tapi meskipun begitu, menurut saya efisiensi ini termasuk bagus di perkecapian karena dengan adanya efisiensi ini justru para pegawai di BTP kelas 2 Padang ini khususnya bekerja itu lebih ke arah main core-nya, ke arah intinya, yaitu mengutamakan pelayanan terlebih dahulu. Gimana cara mengoptimalkan pelayanan dibanding untuk menambah jalur barunya. Terus ada juga kayak anggaran yang seharusnya terbuang, ya menurut saya terbuang sia-sia, pergi dinas keluar kota, dapat dapat diminimalisir dengan melalui Zoom rapat contohnya bersama Bapak Dirjen Lalin mungkin. Jadi ya menurut saya efisiensi anggaran ini untuk saat ini termasuk bagus ya. Di perkeretaapian juga ya mendukung lah. Terima kasih Mbak Dayu. Wah, ternyata selain ada sisi-sisi yang penolakannya, tapi ternyata banyak juga sisi positifnya. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke Bapak Najib dari BPTD kelas 2 Papua. Izin Bapak, izin bertanya, dengan diberlakukan efisiensi anggaran, apa saja sih yang bisa kita lakukan agar tetap maksimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari? Karena tentunya efisiensi ini sangat kita rasakan dalam dunia kerja sehari-hari. Izin Pak. Ya, terima kasih Mbak Yunita. Seperti yang dibilang, untuk efisiensi ini pasti berpengaruh ke sehari-harian kita di dalam melaksanakan tugas kerja, terutama di anggaran biaya. Mungkin anggaran belanja segala macam untuk pegawai dan untuk kebutuhan operasional pasti terpengaruh. Mungkin solusi yang kita bisa perbuat sebagai ASN bisa mencari, yang pertama mungkin bisa mencari ide-ide inovatif seperti memanfaatkan teknologi. Contohnya dengan melakukan rapat secara online atau melakukan digitalisasi pelayanan. Entah dari survei di digitalisasi atau mungkin juga pemberlakuan etiket untuk angkutan umum. Yang selanjutnya mungkin ada
kita bisa memprioritaskan pengeluaran difokuskan kepada kegiatan yang paling penting dan paling strategis. Dan yang terakhir dari saya mungkin kita bisa mengurangi pemborosan di kantor seperti pemborosan listrik, air, dan juga ATK. Seperti itu, sekian. Terima kasih, Mbak Yunita. Siapa? Wah, terima kasih buat tips-tips dan cara buat menghadapi efisiensi anggaran ini. Untuk selanjutnya, kita akan bertanya kepada Bapak Adnan dari BPTD kelas 2 Jawa Tengah. Sebenarnya apa sih Pak harapan besar dari program efisiensi anggaran ini? Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Yunita. Mungkin harapan saya dari program efisiensi anggaran ini adalah terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Mungkin saya berharap program ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kemudian mendorong budaya kerja hemat dan produktif, kemudian meminimalisir pemborosan dan potensi penyalahgunaan anggaran, yang ini di mana diharapkan aparatur sipil negara itu tidak hanya dengan diadakan program efisiensi anggaran, melakukan meminimalisir pemborosan, tapi seterusnya kita juga diharapkan untuk meminimalisir pemborosan yang terjadi seperti mematikan AC, kemudian mematikan listrik apabila tidak digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu menguatkan peran aparatur sipil negara sebagai pelayanan publik yang berorientasi pada hasil dan kinerja, bukan hanya sekedar rutinitas. Mungkin cukup itu Mbak Yunita. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak harapan-harapan dari program efisiensi ini. Untuk selanjutnya saya akan membahas isu yang cukup sensitif namun penting. Dan pertanyaan ini akan saya ajukan kepada Bapak Rahmat dari KUPP kelas 2 Sumalki. Izin Bapak, banyak orang yang khawatir Pak dengan efisiensi ini akan terjadi pengurangan tenaga kinerja atau PHK Pak. Menurut Bapak, apakah efisiensi ini bisa dicapai tanpa mengurangi pegawai Pak? Oke, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Yunita. Jadi, apakah efisiensi anggaran bisa dicapai tanpa mengurangi tenaga kerja? Menurut saya di sini, ya bisa. Soalnya kan efisiensi anggaran bukan tentang memotong tenaga kerja, melainkan tentang mengoptimalkan sebuah proses. Mungkin bisa dilihat dari contoh digitalisasi proses administratif dan operasional. Jadi kita mengalihkan tugas-tugas manual menjadi otomatis, namun mengalihkan tenaga kerja ke posisi yang lebih strategis atau pelayanan langsung ke masyarakat. Mungkin seperti contoh ticketing, menggantikan pencatatan manual, staf yang difokuskan ke pengawasan atau layanan pelanggan. Bisa juga dilihat dari pelatihan, melalui pelatihan dan reskilling pegawai-pegawai yang ada. Jadi investasi ke dalam pelatihan ulang untuk menyesuaikan keterampilan dari pegawai-pegawai yang ada dengan kebutuhan baru. Misalnya staf pengelola terminal dilatih menjadi seorang operator sistem digital pelabuhan. Selanjutnya mungkin dari optimalisasi jadwal kerja dan distribusi tugas. Jadi tenaga kerja yang ada kita gunakan lebih efektif lewat sistem shift atau penjadwalan yang baik atau juga pembagian tugas berbasis output. Jadi menurut saya efisiensi anggaran ini tidak harus identik dengan pengurangan tenaga kerja ya. Jika pendekatannya adalah smart budgeting atau good governance, inovasi kerja bahkan dalam jangka panjang, efisiensi yang tepat justru bisa membuka lapangan kerja yang baru di sektor-sektor transportasi yang mulai berkembang saat ini. Mungkin seperti itu Mbak Yunita. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Dari darat dan laut sudah kita kupas tuntas. Untuk selanjutnya kita akan bertanya dengan Bapak Fauzi dari UPBU kelas 2 Tanpa Padang Mamuju. Izin Bapak, kalau untuk di sektor udara ya Bapak, tantangan terbesarnya apa Pak? Dan contoh penerapan efisiensi di bandara itu apa saja?
Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaan cukup bagus dari Mbak Yunita. Saya akan menjawab terkait penerapan efisiensi anggaran di bandara. Nah, tapi saya pertama tantangan terbesar dulu, yaitu tantangan terbesar dalam menjaga efisiensi anggaran di sektor transportasi udara ini meliputi beberapa aspek kunci. Yang pertama itu adalah biaya operasional yang sangat tinggi, termasuk seperti bahan bakar aftur, pemeliharaan pesawat udara, dan gaji para staf. Dan fluktuasi harga bahan bakar pun ini sangat mempengaruhi anggaran. Bisa dilihat yang kemarin itu Prabowo bisa menekan harga aftur dan itu berakibat turunnya tiket pesawat. Yang kedua itu investasi infrastruktur. Bandara dan sistem navigasi udara membutuhkan investasi yang besar dan berkelanjutan. Serta regulasi dan keamanan, standar keselamatan dan keamanan internasional seringkali menuntut pengeluaran tambahan untuk pemenuhan regulasi. Yang terakhir ada ketergantungan pada teknologi. Penggunaan sistem dan teknologi canggih memerlukan investasi awal besar dan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. Dan fluktuasi permintaan pandemi COVID-19 menjadi contoh. Dampak besar terhadap jumlah penumpang dan pendapatan membuat perencanaan anggaran lebih sulit. Contoh efisiensi anggaran di bandara Indonesia, yaitu yang pertama digitalisasi proses operasional. Yang kita lihat itu di Bandara Suta, Cengkareng, telah menerapkan sistem self-check-in dan self-backdrop. Ini mengurangi kebutuhan staf di counter dan mempercepat proses penumpang sehingga menghemat biaya operasional. Sehingga tidak ada lagi tiket yang dicetak-cetak. Yang kedua adalah penggunaan energi terbarukan. Di Bandara Ngurah Rai Bali dan Kuala Namu Medan mulai memanfaatkan panel surya dan sistem pencahayaan hemat energi yang menurunkan tagihan listrik jangka panjang. Dan yang terakhir adalah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang mengoptimalisasi jadwal rute penerbangan, bekerja sama dengan maskapai untuk merampingkan jadwal penerbangan agar penggunaan landasan pacu atau runway lebih efisien dan tidak boros bahan bakar ground support-nya. Mungkin itu saja dari sektor transportasi udara. Terima kasih Mbak Yunita. Baik, telah kita dengarkan beberapa pandangan terkait efisiensi anggaran. Namun secara umum, apa sih manfaat dan efisiensi anggaran ini secara nyata dan bagi instansi maupun masyarakat? Kepada Bapak Arthur dari PLP kelas 2 Tual, kami persilahkan. Ya, terima kasih kesempatan kepada Mbak Yunita. Mungkin ada banyak sih manfaat efisiensi anggaran ini, cuman saya ada 5 contoh. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas program pemerintah. Efisiensi anggaran mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menjalankan program, sehingga hanya program yang benar-benar berdampak positif yang akan diprioritaskan. Yang kedua, yaitu menekan beban utang negara. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengelola hutang, sehingga memperbaiki kondisi fiskal dan meningkatkan kepercayaan kepada investor-investor. Yang ketiga, yaitu mengurangi risiko korupsi dan pemborosan. Pengelolaan anggaran yang lebih ketat dan transparansi dalam penggunaan dana dapat meminimalkan potensi kebocoran anggaran dan korupsi. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi anggaran memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana ke proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Arthur. Untuk yang terakhir, narasumber kita yaitu Bapak Paulus dari BPTD kelas 2 Sumatera Utara. Mohon izin Bapak, bagaimana cara memaksimalkan efisiensi anggaran ini Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Yunita atas waktu dan kesempatannya.
Jadi di sini singkat saja saya mau menekankan tadi eh, teman-teman sekalian sudah menyampaikan apa sih dampak dari efisiensi anggaran untuk sektor transportasi darat, transportasi laut maupun transportasi udara. Namun itu semua tidak akan berjalan baik jika tidak dimaksimalkan. Nah, untuk memaksimalkan program efisiensi anggaran ini, itu semua harus melibatkan seluruh stakeholder. Nah, jadi kita melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, di mana dalam proses perencanaan dan implementasi efisiensi ini harus dilakukan perencanaan yang matang. Jadi sebelum dilakukan efisiensi, dilakukan perencanaan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Karena takutnya efisiensi ini akan berdampak terhadap pembangunan infrastruktur, terutama untuk daerah 3T. Dan ini pastinya akan berdampak sulit terhadap teman-teman kita yang ada di daerah 3T. Kemudian yang kedua, harus dilakukannya pelaksanaan yang efisien. Contohnya, seperti melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien, kemudian memantau pelaksanaan anggaran secara rutin, dan melakukan evaluasi kinerja anggaran secara berkala. Tentunya untuk memaksimalkan ini juga harus dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap efisiensi anggaran. Jadi harus dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran secara ketat dan transparan, serta mengambil tindakan korektif jika ada penyimpangannya. Mungkin sekian dari saya, Mbak Yunita. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Bapak Paulus. Wah, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Banyak banget insight yang bisa kita ambil, mulai dari pengertian, pemahaman, tantangan, dampak, serta solusi buat efisiensi ini demi kehidupan kita ke depannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah membagikan sudut pandang serta pengalaman kerjanya di sektor kerja masing-masing. Untuk teman-teman pendengar, semoga obrolan ini bisa membantu kita lebih paham soal pentingnya pengelolaan anggaran demi pelayanan publik yang optimal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap profesional, dan ingat, anggaran efisien, pelayanan maksimal. Terima kasih.